Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada dari rahmat Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi satu buah keilmuan yang insya Allah ilmu pengetahuan ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya, yang mana sama-sama kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak akan pernah terlepas dengan namanya beras, yang kemudian diolah menjadi nasi, dan itulah menjadi sumber penghidupan utama untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi tentang khasiat atau manfaat dari air cucian beras itu sendiri, yang mungkin selama ini saudaraku tidak ketahui, atau mungkin sudah tahu tapi belum dipraktekkan. Nah, khusus untuk yang belum tahu dari khasiat dan manfaat air cucian beras ini, sebetulnya saudaraku, ini nantinya dari hasil cucian beras yang kita cuci setiap hari untuk dimasak itu jangan dibuang lagi saudaraku, karena banyak sekali manfaat dan khasiatnya terkandung dalam air cucian beras itu. Bisa di sini untuk karisma atau membuka karisma atau aura kita sendiri supaya bisa lebih awet muda, lebih tampan, lebih cantik, lebih berwibawa, lebih mempesona. Dan yang spesialnya lagi adalah dari air cucian beras itu sendiri bisa untuk memperlancar atau membuka jalan rezeki kita yang tersumbat selama ini saudaraku. Nah, pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan membahas tentang hal yang sederhana dan sering tidak disadari, yaitu mengenai beberapa khasiat gaib air cucian beras. Nah, karena begini, dalam dunia supranatural kebanyakan dari saudaraku semuanya pasti pernah melakukan yang namanya menanak nasi. Ya, kalau ibu-ibu atau mama tentunya setiap hari memasak, tapi untuk kaum adam atau laki-laki ini bisa jadi walaupun jarang tapi pernah melakukannya. Baik itu memasaknya dengan memakai rice cooker, atau menggunakan dandang, panci, periuk, dan ketel atau sebagainya. Namun yang jelas ketika kita hendak melakukannya, pasti kita akan mencuci berasnya terlebih dahulu sebelum dimasak. Itu sudah jelas ya saudaraku. Nah, yang mana air cucian beras yang pertama kali, atau di dalam bahasa Jawanya itu disebut dengan Banyuleri. Nah, itu menurut dari beberapa tokoh spiritual, itu sebetulnya memiliki suatu kekuatan gaib saudaraku. Kekuatan gaib semesta yang bisa menjadi perantara manusia untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ulas mengenai beberapa manfaat atau khasiat air cucian beras dalam dunia supranatural, di mana pada urutan pertama adalah memiliki keutamaan atau kekuatan untuk membuka aura wajah yang tertutup. Ini yang pertama saudaraku. Nah, jadi ketika aura wajah saudaraku itu tertutup oleh hal itu akan membuat secara otomatis akan terjadi atau membuat wajah menjadi terlihat gelap ya. Banyak pikiran dan seolah-olah selalu terlihat susah atau murung, mukanya tuh pucat aja, kusut aja.
nggak ada bahagianya. Nah, aura wajah tertutup memang tidak memiliki efek langsung yang dirasakan oleh fisik. Pemilik tubuhnya tidak akan merasakan itu. Memang tidak memiliki efek langsung. Tapi jika hal tersebut dibiarkan dalam waktu yang panjang atau yang lama, ini saudaraku wajib tahu, itu dampaknya sangat luar biasa secara emosional juga secara mental. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian, memiliki aura wajah tertutup itu juga akan membuat saudaraku itu menjadi orang yang selalu dijauhi oleh rezeki. Ya, sehingga apapun usaha dan pekerjaan yang saudaraku lakukan itu akan berujung pada kegagalan, bahkan terkadang justru tombok atau rugi. Artinya apapun yang kita usahakan itu tidak pernah membuahkan hasil. Bangkrut lah, rugi lah, ditipu orang lah, dibawa lari dan sebagainya. Nah, itu diantaranya ciri-ciri yang memang aura wajahnya itu tertutup dengan energi yang negatif. Bisa juga mungkin bagi yang masih single, ya, katakanlah masih gadis, masih bujang, janda atau duda, juga akan membuat jodoh menjadi menjauh. Nggak peduli itu cantik atau segantung apapun. Jika aura wajah sudah tertutup, ya sudah jelas, maka kemungkinan besar akan tertutup pula jalan jodohnya. Nah, semua hal yang negatif ini sebenarnya saudaraku bisa saudaraku singkirkan dengan menggunakan diantaranya air cucian beras. Nah, jadi langkah-langkahnya sebelum Gusti lanjutkan, akan lebih baiknya untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada, khususnya yang baru bergabung atau menemukan channel di Jalan Surga ini, untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe di bawah video ini, tekan tombol loncengnya agar di kemudian hari jika ada konten-konten berikutnya yang Abang Gusli upload, nanti bisa ada notifikasi atau pemberitahuan di HP atau di komputer atau laptop masing-masing ya. Silahkan dengan segala kerendahan hati, silahkan tekan tombol subscribe-nya di bawah video ini sekarang juga. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama, di saat kita mencuci beras ya, cucian yang pertama ya, tapi ya bisa jadi mencuci beras itu kan 2-3 kali bahkan 4 kali supaya sampai bersih. Ini yang kita gunakan adalah cucian beras yang pertama. Itu dicampur dengan sedikit saja bubuk kayu manis. Kemudian setelah diaduk rata nanti dioleskan ke seluruh wajah. Nah, dioleskan ke seluruh wajah, diamkan dulu sekitar 15 menit. Ini kalau bisa lakukan secara rutin di setiap pagi hari saudaraku. Artinya sebelum paling lambat-lambatnya jam 9 pagi. Atau lebih bagus itu setelah sholat subuh sampai jam 7 pagi. Itu jam yang terbagus. Nah, perlu saudara ketahui khasiat gaib dari air cucian beras ini secara tidak langsung dan secara otomatis akan membuka aura wajah saudaraku yang tersumbat. Terus dari khasiat atau manfaatnya kayu manis itu sendiri bisa jadi akan membuat aura menjadi wangi dan memikat, khususnya untuk menarik jodoh juga rezeki. Nah, itu yang harus dipahami saudaraku ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khasiat gaib dari air cucian beras itu kalau dilihat dari dunia spiritual itu bisa sebagai sarana penglaris dagangan saudaraku. Nah, saat ini jika saudaraku adalah seorang pekerja, nah katakanlah sebagai pedagang, berjualan apapun itu dimanapun ya, skala kecil ataupun besar. Nah, maka dari hasil cucian beras ini tadi, yang pertama tadi air cucian beras pertama ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk penglaris dagangan. Apapun saudara-saudaraku jual nanti insya Allah akan diberikan jalan kemudahan, banyak pelanggan, laris, lancar. Dan hal seperti ini bukanlah suatu kemusyrikan. Karena apa? Karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya air dan beras itu sendiri sebagai media, karena apa? Air dan beras itu juga sama ciptaan Allah. Artinya itu sebagai medianya dari cucian beras, memintanya, berdoanya, kepasrahannya kepada Allah, ya. Yang mana perlu saudara ketahui dari air cucian beras juga bisa menetralkan energi negatif, juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa yang dibacakan kepadanya. Ini secara ajaib. Nah, jadi doa tersebut akan diserap dan dipancarkan kembali secara berlipat-lipat selama beberapa periode waktu tertentu. Ya. Cara membuat penglarisnya begini saudaraku.
Nanti begitu mencuci air cucian beras pertama, terus air cuciannya tuh taruh di ember atau baskom ataupun apapun itu tempatnya, atau baskom, dan bisa kemudian dibacakan doa dulu. Pertama bacakan dulu Al-Fatihah 3 kali, kemudian ditambah lagi dengan kulhu 3 kali ya. Kulhu Allahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian didoakan. Berdoa dengan sesuai bahasa pengetahuan saudara masing-masing. Bahasanya tidak harus bahasa Arab. Bahasa apapun itu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apapun itu silahkan saja. Nah, ingat bahwa semakin kuat niat dan keyakinan, maka akan semakin besar pula efek yang akan ditimbulkan dari keyakinan yang saudaraku bangun itu sendiri. Kemudian gunakan tangan kanan saudaraku semuanya. Nanti airnya itu diciprat-cipratkan yang sudah kita isi doa tadi ke sudut warung atau toko atau tempat usaha kita, depan pintu etalase. Semuanya nanti dicipratin pakai airnya, pakai tangan kanan kita. Yang nggak boleh hanya di WC atau kamar mandi. Dan lakukan, akan lebih baik lakukan ini setiap pagi, setiap saudaraku akan membuka usaha tempat toko atau dagangannya. Lakukan terus setiap pagi saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, rahmatullah. Kemudian untuk yang berikutnya, khasiat dari air cucian beras itu sendiri di dalam pandangan dunia spiritual itu juga untuk salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Nah, mendapatkan momongan yang mana sama-sama kita ketahui pada zaman dulu ketika ada orang tua mendapati anaknya yang sudah menikah tapi tidak lama juga memiliki momongan. Nah, biasanya seorang tua menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar agar segera hamil. Dan selain itu, dalam pandangan ilmu medis, air cucian beras ini juga banyak mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat dan bisa mendukung suatu program kehamilan. Itu secara medisnya. Namun begitu sangat disayangkan saudaraku, itu bisa berlaku di zaman dulu. Kalau zaman sekarang berasnya ini berbeda-beda. Bisa menggunakan obat-obat tertentu untuk mengusir ya katakanlah hama, diracun, kemudian sudah jadi beras nanti ditaburkan bubuk supaya tidak dimakan oleh kutu beras dan sebagainya. Artinya tidak murni lagi. Kalau zaman dulu kan pasti murni. Tapi kalau saudara mau mencoba ya boleh saja. Boleh saja, tapi pastikan ya. Pastikan beras itu murni. Yang masih bersih, yang dari sawah, syukur-syukur itu beras hasil panen dari kita sendiri, atau membelilah beras dari jenis beras organik. Nah, beras ini memang cenderung lebih mahal saudaraku ya, namun juga akan lebih aman jika kita dikonsumsi. Nah, gunakan air matang, jangan air mentah. Mencuci pertamanya beras yang bagus ini tadi dicuci dengan air matang, itu sifatnya. Supaya apa? Supaya saudaraku terhindar dari penyakit pencernaan. Dan jangan lupa saudaraku untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ikhtiar tersebut bisa membuahkan hasil. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi kegunaan air cucian beras dalam pandangan spiritual itu juga bisa untuk sebagai penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif. Untuk mendapatkan manfaat yang demikian, disarankan ya, Abah sarankan mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras. Itu lakukan setiap pagi. Caranya gini, bisa merendam 1 cangkir beras ya, cukup 1 cangkir saja beras, kemudian di dalam air taruh di baskom atau di gayung. Nah, itu didiamkan dulu saudaraku selama berapa lama? Selama setengah jam. Nah, setelah setengah jam disaring, nah, dikoprol-koprol, dicuci dulu, kemudian disaring, ambil airnya. Nah, air saringan ini tadi campurkan dengan seember air untuk mandi. Nah, basahi seluruh tubuh termasuk rambut, juga kepala, dan yang terakhir keringkan badan saudaraku tanpa dibilas sebelumnya. Artinya
setelah menggunakan air hujan beras ini jangan dibelah dengan air yang jernih, sudah biarkan saja, baru boleh dilap dengan handuk. Nah, untuk versi terbaiknya mandi air hujan beras ini yang paling baik dilakukan pada saat subuh, syukur-syukur sebelum sholat subuh. Tapi kalau tidak terburu lagi boleh pagi hari. Karena perlu saudara ketahui, pada waktu itu adalah waktu di mana rezeki alam semesta itu sedang tinggi-tingginya. Dan jika ritual ini sering saudara lakukan, maka selain akan mendatangkan keberuntungan, juga akan melemburkan energi-energi negatif yang ada pada tubuh saudara semuanya. Untuk yang berikutnya, khasiat air hujan beras dalam pandangan spiritual juga bisa sebagai menjadi pagar gaib suatu rumah, tempat warung atau tempat usaha, kantor, perkebunan, sawah, ladang dan sebagainya. Nah, di sini disesuaikan saja jumlah beras dan airnya, dikondisikan atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Berapa luas tanahnya, berapa luas rumahnya. Nah, kalau lebih banyak ya sebaiknya diperbanyak jumlah berasnya. Kalau kecil ya cukup sedikit saja. Diambil saja dari rendaman airnya. Minimal air hujan beras itu atau pagaran gaib itu akan lebih dahsyat energinya jika saudaraku campur dengan garam grosok. Ya, ingat, garam grosok itu garam yang kasar seperti garam zaman dahulu. Kalau zaman sekarang garamnya kan garam halus, garam bubuk. Usahakan untuk mencari garam krosok. Nah, tapi kalau nggak ada, bisa diganti dengan daun kelor. Kalau nggak ada, bisa juga dengan diganti dengan daun bidara. Tapi dihancurkan dulu, dihaluskan dulu, ditumbuk. Nah, kemudian nanti diperas, campurkan dengan air beras tadi, kemudian disaring. Nah, hal seperti ini saudaraku, ini akan menciptakan pagar gaib yang berlapis-lapis sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif, termasuk kekuatan santet, magic, gendam, buhu dan sebagainya. Nah, caranya ramuan-ramuan yang sudah dibuat tadi, saudaraku, nanti tuang di depan toko atau depan rumah dengan gerakan seperti orang sedang membuat batas pagar. Kelilingin sampai ketemu gelang gitu ya. Nah, nanti sisanya jangan dihabiskan tuh, sisanya diciprakan lalu disemprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah. Ya. Tapi ingat, satu hal perlu diingat, walaupun itu nilainya sudah memiliki kekuatan alami dari semesta, tetap akan menjadi lebih baik, akan lebih menjadi dahsyat jika dilambari dengan suatu doa dan niatan. Artinya diisi dulu dengan doa sebelum air tadi digunakan. Maka dari itu, saran dari Abah Gusri, mohonlah dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan masing-masing. Agar dengan perantara ramuan yang sudah kita buat tadi, rumah, toko, gudang, sawah, ladang, pekarangan dan sebagainya akan selamat dari gangguan metafisika. Dan yang terakhir saudaraku, kelima ritual tersebut memakai energi alami, energi alam dari semesta. Tentu saja khasiatnya tidak akan bisa dirasakan secara instan, namun harus dilakukan secara rutin atau terus menerus dan penuh dengan kesabaran dan keyakinan. Dan yang terpenting, ritual itu juga tidak akan berguna jika dilakukan oleh orang-orang yang hatinya masih kotor, yang penuh dengan iri, dengki, tingkah laku yang jahat dan meninggalkan sholat. Akan lebih baik benahi dulu sholatmu, tata dulu perilaku hati, niat, pikiran dan ucapanmu, baru praktekkan ini. Itu akan lebih mempermudah jalannya, agar lebih terbuka lebar peluang rezekinya, agar lebih mudah, lebih besar harapan untuk tercapai hajatnya. Dan khusus untuk ibu-ibu atau mama yang sedang, mohon maaf, yang sedang berhalangan menstruasi, jangan menggunakan metode ini ya, karena tingkat keabsahannya tidak bisa ditanggungjawabkan. Artinya bisa dilakukan untuk wanita yang sudah bersih dari menstruasi atau haid. Kalau memang berhalangan, minta tolong kepada suaminya sebagai laki-laki untuk mewakili ya. Baru berjalan 2-3 kali ternyata
datang bulan, tinggalkan dulu, suruh suaminya meneruskan. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga di rahmat Allah. Namun begitu, semuanya ini adalah hanya media perantara. Jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Apapun yang kita lakukan, tetap berserah dan serahkan semuanya kepada Allah. Tetap memohonlah kepada Allah. Sebelum itu dipraktekkan, sebelum itu ditaburkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Awali dulu dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran yang sudah seperti Gusli contohkan tadi, dan kemudian diakhiri dengan doa. Kemudian siramkan atau gunakan. Insya Allah ini bisa membantu saudaraku semuanya. Abah Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa Abah juga ucapkan terima kasih besar-besarnya untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Sekali lagi terima kasih. Di akhir kata, bagus diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.